masalah masalah pemulusan data, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa silahkan nanti dicari dari berbagai referensi, boleh, gitu ya. Jadi nanti setiap kelompok itu silahkan nanti mencari topik-topik ya, topik-topik suatu permasalahan di dunianya terserah. Yang jelas di sini harus eh, menggunakan interpolasi solusinya seperti itu ya. Tetapi kalau di sini yang dijelaskan ini masih yang eh, umum gitu ya, interpolasi. Interpolasi itu seperti ini. Gitu ya. Oke, di sini eh, saya jelaskan mengenai oke. Nah, di sini perhatikan ya, interpolasi sudah terlihat ya share screen saya. Sudah, Ibu. Nah, oke. Jadi interpolasi itu apa? Kenapa kita itu perlu belajar interpolasi? Ya, interpolasi ini sangat penting. Maknanya nanti manfaatnya itu untuk apa kita belajar interpolasi? Karena terkadang di dunia nyata itu kita ingin menganalisis data, ya, menganalisis data, tetapi terkadang datanya itu tidak lengkap. Nah, misalnya seperti ini. Kita ingin menganalisis data, datanya itu kronologis ya, di situ ya. Datanya kronologis misalnya dalam 10 tahun. Nah, dalam 10 tahun misalkan 2010 sampai dengan 2020 yang akan kita analisis. Nah, ternyata di sini ada data yang di tahun misalnya 2015. Nah, itu tidak ada datanya. Datanya tidak ada. Jadi yang ada hanya 9 data, satu yang miss. Mungkin missnya ini di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah atau di tepi. Nah, seperti itu. Nah, manfaat dari interpolasi. Nah, kita bisa eh, menerka gitu ya. Kita bisa menerka berapa sih data yang hilang itu, berapa nilai data yang hilang itu sebenarnya. Berdasarkan dari apa? Dari kita menganalisa data-data yang di sampingnya, di samping kiri dan di samping kanannya itu. Gitu ya. Nah, itu interpolasi. Interpolasi itu memang sebetulnya untuk mengetahui data yang miss yang ada di dalam satu interval data itu. Misalkan ada satu, dua yang miss gitu ya. Nah, itu caranya dengan interpolasi. Nah, ada interpolasi, ada ekstrapolasi, ya. Ekstrapolasi itu apa? Kalau ekstrapolasi, nanti itu misalnya begini, ada eh, kita itu ingin memprediksi data. Memprediksi data ini sudah ada misalnya data dari 2010 sampai 2020. Nah, sekarang kita ingin memprediksi yang data 2021. Nah, gitu ya. Yang nggak ada ini yang 2021 kan berarti di sini. Nah, data di 2021, nah ini juga bisa kita ketahui dengan cara memprediksi. Ini yang disebut dengan ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu adalah untuk mengetahui satu titik data di luar dari interval data itu. Kalau interpolasi mengetahui data yang miss di dalam satu interval itu. Seperti itu. Itu bedanya interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, nah ini adalah manfaat dari interpolasi. Interpolasi adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Misalkan ada yang miss, ada apa. Nah, Anda nanti bisa menerapkan ini ketika nanti eh, ya ini di case base-nya Anda nanti juga seperti itu. Coba dicari mungkin di luar sana gitu ya, di dunia nyata gitu, permasalahan-permasalahan real yang sekiranya oh itu masalahnya bisa diselesaikan dengan interpolasi. Bukan yang dibuat-buat permasalahannya harus permasalahan di dunia nyata. Gitu ya. Nah, bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Ya,
penghalusan kurva. Kurva yang semula misalnya ini kan kurvanya tidak mulus ya, jaraknya terlalu jauh gitu ya, jadi tidak mulus. Gambarnya pun jadi tidak mulus. Nah, di antara itu gitu ya, di antara titik-titik yang mungkin seharusnya ada tetapi tidak ada, kemudian kita bisa menemukan itu. Nah, itu nanti membuat kurvanya itu jadi semakin mulus. Itu manfaatnya ya. Penghalusan data, nah penghalusan peta tidak hanya di curve sebenarnya ya, gitu. Pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan, seperti pendekatan linier, kuadratik, dan polinomial. Ya, seperti itu. Nah, bisa pendekatannya nanti bentuknya itu kurvanya nanti linier, kuadratik, mungkin kubikel gitu ya, polinomial. Nah, itu ya yang biasanya diselesaikan dengan interpolasi. Oke. Jadi di sini gambaran interpolasi, misal ya, diketahui data sebagai berikut. Nah, ini ada X, kemudian ada Y seperti ini. Nah, di sini ketika X-nya 1, Y-nya 3. Ketika X-nya 4, Y-nya 5. Ketika X-nya 7, Y-nya 6. Kemudian ketika X-nya 10, Y-nya 9. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya tidak tidak mulus ya, tidak mulus. Data yang kedua, tiga, kelima, 7, 8, 9 itu tidak ada sebenarnya kan seperti itu. Nah, sebenarnya itu juga bisa diselesaikan dengan interpolasi. Nah, tetapi biasanya di sini yang diselesaikan dengan interpolasi itu biasanya yang simetris, simetris dulu, gitu ya, simetris dulu. Untuk X sama dengan 5, berapa nilai Y? Gitu. Nah, ini kan di sini ya posisinya 5 itu artinya simetris itu dalam artian data yang sebelumnya ada 2, data yang sesudahnya ada 2. Seperti itu maksudnya. Gitu. Jadi imbang gitu loh. Kalau misalkan yang diketahui di atasnya 3, kemudian misalnya ya di sini ternyata yang X1 diketahui misalnya ya. Yang 1 diketahui, 2 diketahui, 4 diketahui, kemudian 5 tidak diketahui, 7 diketahui, 10 diketahui. Nah, untuk menginterpolasikan itu, jika menggunakan dua data sebelum dan sesudahnya, berarti yang pertama ini tidak dipakai lagi. Yang dipakai yang data yang kedua dan keempat, dan ketujuh ke 10. Untuk mencari data yang kelima. Seperti itu ya. Itu. Nah, untuk X sama dengan 5, berapa nilai Y? Nah, seperti itu. Ini salah satu contohnya ya, contoh sederhananya itu seperti itu. Ya. Nanti bisa diketahui dengan interpolasi ini. Berapa nilai Y untuk X sama dengan 5 gitu ya. Nah, gambaran interpolasi ya seperti ini untuk pemulusan satu kurva gitu ya. Nah, di sini kan kalau kurvanya itu tidak kita ketahui nilainya ya, nilai di antara misalnya di sini di antara 2 sampai dengan 4. Di antara 2 sampai dengan 4 itu kan kita tidak ketahui, makanya kita sekedar menarik garis saja dari 2 ke 4 kan gitu ya. Misalkan di sini dari 4 ke 8, karena tidak diketahui data di titik yang ke-6 misalnya, ya di situ kita tarik garis begitu saja. Jadi kurvanya tidak mulus, gitu. Nah, semakin titik-titik yang di antaranya itu kita ketahui, gitu ya, itu akan membuat kurvanya semakin mulus setelah interpolasi, ya. Nah, misalkan seperti ini nih, 2 sampai misalkan 2 sampai dengan 6 ini juga ada mungkin 2,5 diketahui, terus nilai berapa diketahui, jadi lebih mulus lagi. Kalau misalkan mau lebih mulus lagi ya bisa lagi pokoknya itu dibikin apa step size-nya gitu ya, step size-nya itu menjadi titik-titik data. Tentu itu akan membuat lebih mulus lagi seperti itu ya. Nah, di sini untuk macam-macam interpolasi sebenarnya tidak hanya ini ya, gitu ya. Tidak hanya interpolasi yang linear, kuadratik, beda terbagi Newton
dan Lagrange. Tapi biasanya ini yang dibahas ya. Tetapi masih ada banyak lagi. Nanti jika misalkan Anda misalkan oh saya nggak mau interpolasi yang linear kuadratik beda terbagi Newton sama Lagrange. Boleh. Yang studi kasusnya itu pakai interpolasi yang lain. Itu justru malah bagus Anda bereksplorasi ya gitu. Jadi ada interpolasi linear, ada kuadratik, kubik itu sebenarnya juga ada kubikel. Ada interpolasi beda terbagi Newton, ada interpolasi Lagrange ya, gitu. Nah, di sini ada interpolasi linear. Nah, interpolasi linear itu apa? Di sini menggunakan fungsi yang pendekatannya itu linear, bukan kuadrat gitu ya. Jadi linear. AX plus B, itu kan linear ya. AX plus B. Nah, interpolasi linear menggunakan dua titik X0 Y0 dan X1 Y1 yang berada paling dekat dengan titik X atau nilai X gitu ya. Nilai Y pada sebuah nilai X adalah nanti rumusnya itu demikian. Y sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 X min X0. Ya, ini rumusnya untuk interpolasi linear. Jadi menggunakan dua titik yang terdekat untuk mencari nilai Y. Gitu ya. Nah, contoh sederhananya itu seperti ini. Diketahui data sebagai berikut. Nah, ini untuk catanya sama ya dengan yang tadi. Nah, misalnya X-nya X, X1 Y3, X4 Y5, gitu ya. X7 Y6, X10 Y9. Maka di sini untuk X sama dengan 5, kita ambil di situ titik yang terdekat. Titik yang terdekat itu titik yang mana? Titik yang di sini karena 5 ya, berarti 4 dan 7 ya, yang X-nya sama dengan 4 dan X sama dengan 7. Nah, ketika X-nya sama dengan 4 dan X sama dengan 7, berarti di situ Y-nya 5 dan 6 gitu kan. Nah, ini kita masukkan ya, kita masukkan. Artinya di sini sebagai Y0 sebagai Y0 di sini eh, 5 ya. Sebagai Y0-nya 5. Kemudian Y1-nya berarti di sini berapa? Y1-nya 6 ya. Y1-nya 6. Jadi Y0-nya 5 ini, Y, Y1-nya 6. X1-nya yang mana? X1-nya 4. X2-nya yang 7. Gitu ya. Nah, kita masukkan saja di rumus ini. Gitu. Nah, sama dengan ini 5,333. Artinya, ketika X sama dengan 5, di sini nilai Y-nya 5,333. Seperti itu ya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, kemudian, nah di sini kan misalnya di sini eh, kita mau menganalisa juga nih gitu, titik di antara yang lainnya. Nah, kalau mau menganalisa titik yang lainnya ya di antara yang lainnya gitu, ya kita coba kalau memang kita menggunakan yang linear ini, ya sama aturannya kita lihat titik yang paling dekat dengan titik yang mau kita cari itu, yang terdekat gitu. Yang terdekat itu sebaiknya simetris gitu ya, sebaiknya simetris gitu ya. Misalkan ini tadi kan mencari Y5 gitu ya. Ya, boleh yang terdekat ini. Seperti sebenarnya tidak simetris. Kalau memungkinkan itu simetris, ya simetris. Tapi kalau enggak, ya sudah. Yang penting yang terdekat kan di antaranya ya. Gitu. Ini kalau misalkan mencari yang 3 gitu ya, mencari yang X sama dengan 3 ya berarti dia di antara yang 1 dan 4. Ya gitu ya. Kalau mencari yang misalnya 8 di antara 7 dan 10, 9 juga di antaranya itu. Seperti itu ya. Masalah keakuratan sebetulnya karena ini eh, apa ya interpolasi linier gitu yang paling sederhana itu biasanya ya eh, ada lah errornya itu pasti ada secara numeris gitu ya.
Italat gitu. Itu mungkin nanti akan kita bahas ya. Yang sekarang gambaran secara umum dulu. Nah, kemudian ada interpolasi kuadratik. Nah, ini menggunakan fungsi pendekatan kuadrat ya. Pendekatannya kuadrat. Kalau yang tadi linier, yang ini kuadrat gitu. Interpolasi linier menggunakan 3 titik. Dalam hal ini 3 titik. X0 Y0, X1 Y1, dan X2 Y2 yang berada paling dekat dengan nilai X. Ya, tiga titik yang dalam hal ini. Nah, nilai Y pada sebuah nilai X adalah, nah ini rumusnya. Y sama dengan B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1. Gitu ya. Di mana B0-nya sendiri itu sama dengan Y0, B1-nya sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0, gitu. B2-nya sendiri C1 min B1 per X2 min X0. C1-nya Y2 min Y1 per X2 min X1. Gitu ya. Nah, ini rumus untuk interpolasi kuadratik. Nah, jadi di sini sebagai contoh, contohnya sama ya, datanya sama. Diketahui data yang tadi 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 16. Nah, untuk X sama dengan 5, maka diambil titik data 4, 5, 7, 9, ya, 4, 5, 7, 9, 10, 16. Gitu ya, ambil titik yang terdekat gitu. Kalau yang 45 ya karena 45 yang terdekat ya. Kemudian 79. Kemudian di sini ya bisa salah satunya sebetulnya. Tetapi di sini kita lihat yang ini, yang 10 ini, 10, 16. Ini ya, gitu. Nah, kemudian B0 sama dengan Y0 sama dengan 5. Ya, ini sesuai dengan rumus yang tadi. B1-nya sama dengan Y1 min Y0 ya, per X1 min X0. Di mana di sini Y1-nya kan sama dengan Y1-nya sama dengan 9 ya. Y0-nya kan 5. X1-nya 7, X0-nya 4. Jadi ini 1,333 gitu ya. Nanti silakan di cross check untuk perhitungannya. Di sini C1-nya dengan menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 16, kemudian Y1-nya 9, X2-nya 10, X1-nya 7. Nah, hasilnya di sini 2,333. B2-nya di sini juga dengan rumus yang sudah dijelaskan di atas, C1 min B1 per X2 min X0. Ya, berarti di sini 2,333 yang ini ya, C1 ya, 2,333 min yang B1-nya yang atasnya ini 1,333 per X2-nya 10, ya kan? Kemudian X0-nya 4. Hasilnya 0,167. Ya, gitu. 0,167 itu nanti sebagai B2. Nah, artinya di sini kita sudah mendapatkan B1, kita sudah mendapatkan B2, sudah ada B0 juga, gitu ya. Dan tinggal kita memasukkan saja di sini ya. Kita masukkan di sini B0-nya 5, kemudian B1-nya kan 1,333. Nah, X-nya berapa nih? X-nya 5. Kemudian X0-nya 4 gitu ya. 0,167 ini tadi B2 ya. X-nya 5, X0-nya 4, X5, X1-nya di sini tadi 7 gitu ya. Nah, kemudian di sini diselesaikan hasilnya 6. Berarti di sini untuk untuk X sama dengan 5, nilai Y yang bersesuaian jika kita menggunakan interpolasi kuadratik itu nilainya 6. Seperti itu ya. Oke.
Ini yang kuadratik. Nah, kemudian bagaimana kalau interpolasi beda terbagi Newton, gitu ya? Menggunakan fungsi pendekatan kubik, sering juga disebut dengan interpolasi kubik, gitu ya. Interpolasi ini merupakan pengembangan dari interpolasi kuadratik. Jadi memang lebih ini lagi yang akan dipertimbangkan untuk mengetahui satu titik yang miss tadi itu lebih banyak. Tentu kan lebih akurat lagi sebenarnya, ya kan gitu. Jadi semakin banyak data gitu ya, semakin banyak titik di antaranya yang dianalisa gitu ya, yang dipertimbangkan artinya tentunya titik yang didapatkan dari meramalkan itu kan akan jadi lebih akurat gitu ya. Tuh. Nah, menggunakan fungsi pendekatan kubik sering juga disebut interpolasi kubik. Interpolasi ini menggunakan pengembangan dari interpolasi kuadratik. Interpolasi linier menggunakan 4 titik yaitu X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3 yang berada paling dekat dengan X. Gitu ya. 4 titik yang paling dekat dengan X. Oke. Nah, sebagai contoh di sini interpolasi beda terbagi Newton ya. Kalau eh, kita rumuskan dulu ya tadi ya. Rumusnya itu seperti ini. Y sama dengan B0 plus B1 X min X0, B2 X min X0, X min X1, plus B3 X min X0, X min X1, X min X2. Sebetulnya terbentuk satu pola ya. Satu pola dari yang linear tadi, dari kemudian yang kuadratik sama yang kubikel ini atau beda terbagi Newton. Jadi sebetulnya itu merupakan satu pola, gitu ya. Nah, kalau di sini kan karena dia kubikel, makanya di sini nanti eh, ini pangkat 3 ya di sini ya, gitu. Kalau tadi kuadrat ini pangkat 3, karena di sini ada perkalian 3 nih, ya. Di mana B0-nya itu sama dengan Y0, B1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0. Nah, sampai dengan seterusnya, sampai dengan D1 sama dengan Y3 min Y2 per X3 min X2. Gitu ya. Rumusnya seperti itu. Nah, kalau ini diterapkan eh, di contoh itu seperti ini ya, contoh yang tadi gitu, kita misalkan mau mencari X sama dengan 5, maka diambil titik-titik data, ini semuanya diambil ya berarti karena ada 4, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 16. Nah, ada di situ, kemudian di sini eh, kita selesaikan. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi, B0 sama dengan Y0 itu sama dengan 3. Kemudian B1-nya setelah ini dihitung ya, tinggal masukkan saja di sini, sama dengan 0,667. C1-nya 1,333. D1-nya 2,333. B2 ada 0,194, C2 ada 0,167, dan B1 di sini ada min 0,003. Ya, itu sudah kita dapatkan. Nah, sudah berarti kita tinggal memasukkan ke rumusnya, ya, ke rumus yang ini. Ke rumus Y sama dengan B0 plus B1 X min 0 dan X0 dan seterusnya. Nah, didapat hasil akhirnya seperti ini. 3 plus 2,667 min 0,776 dan seterusnya, hasil keseluruhannya di situ 4,915 ya. Oke. Ya, itu tadi untuk interpolasi yang beda terbagi Newton. Nah, kemudian di sini ada eh, interpolasi Lagrange ya. Interpolasi Lagrange. Untuk yang pertemuan ini kita hanya sampai di sini dulu yang Lagrange ya. Nah, interpolasi beda terbagi Newton untuk fungsi pendekatan polinomial yang tinggi akan terlalu panjang ya.
interpolasi terbagi Newton itu yang tadi, yang kubikel tadi itu ya, untuk fungsi yang polinomialnya tinggi gitu ya, itu pasti akan terlalu panjang gitu ya. Interpolasi Lagrange membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali. Menggunakan fungsi pendekatan polinomial, kemudian menggunakan jumlah titik yang fleksibel tergantung pada orde yang digunakan. Ya, nih. Nah, rumusnya seperti ini. Pada interpolasi Lagrange interpolasi Lagrange pada orde n ya, nilai Y pada sebuah nilai X diperoleh dengan Y sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan N. Nah, LI gitu ya. Nih, di mana LI-nya sendiri itu sama dengan, nah ini produk ya, C sama dengan 0, C tidak sama dengan I sampai dengan N, X min XJ per X1 min XJ. Seperti itu. Itu rumusnya. Nah, menggunakan dua titik pendekatan, di sini X0, Y0 dan Y1, X1, Y1, nilai pada sebuah nilai X diperoleh, nah ini, Y sama dengan L0 Y0 plus L1 Y1, di mana L0-nya sendiri itu adalah X min X1 per X0 min X1. L1-nya X min X0 per X1 min X0. Seperti itu ya. Itu interpolasi Lagrange kedua. Ya. Interpolasi Lagrange-nya yang seperti ini ya. Nah, baru setelah itu kalau di sini yang orde 2 bagaimana nih gitu. Nah, menggunakan dua titik pendekatan X0 Y0 dan X1 Y1. Nah, nilainya seperti ini. Nah, ini ya. Kalau di sini kita lihat contoh ya. Kita contohkan di sini. Diketahui data sebagai berikut ya. 1, 3, 4, 5 sama ya. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 16 ya. Untuk X sama dengan 5, maka diambil titik 4, 5 dan 7, 9. Ya. Kemudian dengan langkah yang seperti eh, yang diuraikan di atas tadi, L0-nya sekian, L1-nya sekian, kemudian Y-nya sama dengan L0 Y0, L1 Y1. Tinggal dimasukkan, kemudian didapatkan 6,333. Itu ya. Itu yang orde 2 ya. Nah, tadi kan Lagrange yang ini ada yang orde 2, kemudian ada yang orde 3 ya. Orde 3 ya pengembangannya aja ya. Di situ ada orde 3 menggunakan 3 titik pendekatan X0 Y0 pada pendekatan X0 Y0, X1 Y1 dan X2 Y2. Ya. Nilai Y pada sebuah nilai X diperoleh dengan Y sama dengan L0 Y0, L1 Y1 dan L2 Y2. Seperti itu ya. Kalau yang sebelumnya tadi kan yang orde ini ya. Nah, ini yang orde 2 kan tadi L0 Y0, L1 Y1. Nah, kalau yang orde 3 ini sudah bertambah L0 Y0 plus L1 Y1 plus L2 Y2. Di situ ada pola ya, di sini terlihat pola ya. L0-nya sama dengan itu ya. Kemudian ada L1, ada L2-nya seperti ini. Ya, rumusannya itu seperti ini. Nah, kemudian langsung mungkin ke contoh di sini masih tetap ya dengan menggunakan contoh yang sama. Untuk X sama dengan 5, maka diambil titik data 1,3, 4,5 dan 7,9 ya. Gitu.
Nah, kemudian kita langsung masukkan saja di situ ke L0-nya berapa, L1-nya berapa, L2-nya berapa, gitu ya. Didapatkan ini. Min 0,111, kemudian 0,889, 0,222. Gitu ya. Tuh, ini eh, nah masih ada di sini. Nah, diketahui data sebagai berikut. Ini kalau ini tadi yang L0, L1, L2. Berarti di sini ada tiga ya yang kita hitung. Ada tiga. Ada Y sama dengan L0 Y0 plus L1 Y1 plus L2 Y2. Ya, seperti ini. Nih, ya. Hasilnya ternyata di situ 6,111 ya di sini nilai di sini. Nah, itu ya eh, secara sederhana seperti itulah contoh dari interpolasi. Nah, penting itu nanti jika misalkan Anda menulis skripsi, Anda sedang menghimpun data, barangkali banyak itu sebenarnya banyak kasus ya, data-data tiba-tiba tidak ada data yang di tengah-tengah, ada data yang hilang, nggak tahu mungkin tidak terekap atau apa gitu ya. Jadi bisa kita selesaikan dengan eh, interpolasi gitu ya. Kalau ekstrapolasi sendiri itu lebih ke peramalan gitu. Lebih ke peramalan karena itu di luar data yang mau dianalisa itu. Seperti itu ya. Nah, sementara untuk hari ini interpolasi gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, untuk selanjutnya aktivitasnya silahkan dibentuk kelompok dan masing-masing kelompok itu nanti mendiskusikan apa case ya, case atau kasus yang akan diangkat sebagai permasalahan yang diselesaikan dengan interpolasi. Boleh dengan memilih ya, interpolasi apa nih yang mau dipilih ya. Mau saya mau pakai Lagrang ini gitu. Ya sudah pakai Lagrang gitu. Atau mungkin pakai eh, yang sebelumnya tadi. Eh, pakai yang linier ya, silakan. Pakai yang terbagi Newton, silakan. Kuadratik, silakan. Gitu ya. Silahkan didiskusikan, dibentuk kelompok, misalkan satu kelompok itu berjumlah dua atau tiga ya, itu silakan diselesaikan, didiskusikan mengenai tugas case-based-nya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Mungkin di sini saya uraikan dulu ini ya RPS-nya karena RPS-nya itu kan kemarin mungkin belum di-share gitu. Ini bisa saya subshare, ada pertanyaan di sini? Tidak ada, Bu. Oke. Sudah jelas ya mengenai apa yang ditugaskan ya. Nah, setelah ini bisa langsung berdiskusi ya. Tetapi di sini saya tunjukkan dulu, saya stop share, saya tunjukkan RPS-nya ya. Apa yang harus kita ikuti sampai dengan nanti sebelum UAS. Oke. Oke. Nah, ini ya. Ini RPS-nya nanti saya share. Nah, ini perhatikan di sini untuk ke kita di pertemuan 9 sekarang posisinya. Nah, ini ada tadi sudah ya. Jadi di sini ada interpolasi linier, interpolasi non-linier. Non-liniernya itu kuadrat, beda terbagi Newton, sama yang Lagrange. Ini sudah di pertemuan yang sekarang. Nah, sekarang untuk metodenya kan small group discussion ya. Silakan dari apa yang sedikit disampaikan tadi, dibentuk kelompok kecil tadi itu gitu ya, small group discussion untuk mendiskusikan case base kira-kira permasalahan di dunia nyata apa yang ditemukan yang bisa diselesaikan dengan interpolasi ini
ya. Tapi interpolasi yang ini dulu ya. Oke. Nanti untuk yang berikutnya kita masih mempelajari ini di pertemuan berikutnya. Masih interpolasi gitu ya. Jadi di sini nanti kita masih ada aktivitas. Aktivitasnya ya apa yang Anda sampaikan itu tadi yang sudah Anda pelajari apa menemukan kasus gitu. Kalau bisa itu kasus real Anda itu betul-betul menyelesaikan gitu. Nah, nanti ini untuk minggu depan disampaikan semua apa yang sudah ditemukan di luar itu seperti apa. Jadi kayak project ya gitu. Project eh, ini kan project sebenarnya project based learning, nah, terus mengerjakan proyek itu gitu ya. Intinya nanti tolong dikerjakan dengan baik-baik gitu ya, mengenai apa yang ditugaskan itu gitu ya. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Untuk PPT-nya sama RPS-nya boleh langsung Ya, dikirim lagi. ada yang bertanya? Suaranya Ibu, kecil. PPT-nya sama RPS-nya boleh langsung dikirim kali. Oh ini, maksudnya materinya sama ini tadi ya? Boleh, saya langsung di-share Ya, ya. Itu iya yang Ibu. ditanyakan soalnya suaranya kecil sekali ya. Ya, ini ya nanti ya. Iya Kalau Ibu. kemarin kan ini sudah nih yang dari yang metode bisection, kemudian regula falsi ini sudah semua ya. Iterasi, Newton-Raphson gitu ini sudah ya. Sudah, Bu. Eliminasi tanpa pivoting, nah itu sudah. Oke, berarti memang sudah semua. Kita lanjutkan saja yang ini. Oke, gitu ya. Oke, baik. eh ini nanti saya share gitu ya melalui mungkin VJ gitu. Eh, ada yang ditanyakan sampai di sini? Atau bisa saya share langsung dari sini saja? Hmm, saya share langsung di sini aja ya. Apa lagi yang perlu tadi itu? Materinya ya, Mbak. Sudah di sini bisa sudah saya kirimkan ya di chat ya. Oke, baik. Jadi itu dulu ya. Sekarang silakan dibentuk kelompok, kemudian didiskusikan apa yang mau dijadikan, diangkat sebagai suatu permasalahan yang akan diselesaikan dengan interpolasi yang tadi itu. Gitu ya. Eh, itu harus masalah real gitu, masalah real yang Anda nanti bisa menyelesaikan sendiri. Misalkan data apa gitu ya, data apa, kemudian di situ masih ada yang miss coba gitu. Dan coba datanya itu lebih besar, jangan contoh yang kecil-kecil seperti itu, jangan ya. Datanya yang besar gitu, kira-kira ada beberapa yang miss, kemudian Anda coba selesaikan. Seperti itu ya tugasnya, oke?
Bisa dipahami ya? Bisa itu. Oke. Jika demikian, nanti silakan di Teams kita bisa bikin kelas ya, kelas di tim. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa via chat saja langsung di kelas Teams kita. Ya, untuk meeting hari ini saya kira kita cukupkan saja gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita langsung di kelas tim saja, langsung di chat di sana, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran, atas kepartisipasinya pada eh, siang hari ini. Saya akhiri untuk meeting, tapi bukan berarti selesai ya. Kita masih ada waktu gitu. Coba nanti kelompoknya siapa-siapa, topik ditentukan topiknya apa dulu gitu, baru nanti dikerjakan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.